Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi pembelajaran berdiferensiasi pada bagian demonstrasi kontekstual yang beranggotakan Anissa Yustikarini, Arum Widya Stuti, Diah Ayu Purbasari, Dwi Astuti, Fahmi Ulil Abror, dan Gresi Gareta. Selamat menyaksikan! Apakah kalian tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yuk kita simak penjelasan berikut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, berfokus pada kompetensi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan kelas peserta didik dilakukan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Selanjutnya, ada beberapa contoh keragaman di kelas. Yang pertama, keragaman agama. Meskipun ada beragam agama, namun guru harus dapat memberikan arahan kepada peserta didik untuk saling menghormati, dan guru juga harus dapat menyesuaikan proses pembelajaran dengan mengajari agama sesuai dengan mayoritas peserta didik. Yang kedua, keberagaman sifat atau kepribadian. Setiap peserta didik tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda, di mana ada peserta didik yang cenderung pendiam dan ada pula peserta didik yang aktif. Dari hal inilah, guru harus mampu mengelompokkan peserta didik agar dapat bersosialisasi dengan temannya. Yang ketiga, keberagaman gaya belajar. Saat di kelas, gaya belajar setiap anak juga berbeda-beda. Ada anak yang lebih suka belajar dengan menggunakan audio atau melalui suara, adapun anak yang lebih suka belajar menggunakan visual ataupun gambar-gambar. Ada pula peserta didik yang menyukai belajar menggunakan praktik secara langsung. Dan yang keempat, ada keberagaman minat dan keterampilan. Setiap peserta didik juga memiliki minat dan keterampilan yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang terampil dalam menggambar atau ahli dalam bidang seni. Ada pula yang menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan angka. Ada pula yang menyukai pembelajaran agama. Dan ada pula peserta didik yang senang dengan pembelajaran umum. Dan yang terakhir, keberagaman tingkat kognitif. Peserta didik juga memiliki tingkat kepandaiannya yang masing-masing yang berbeda. Tentu saja ada anak yang cepat memahami materi pembelajaran, ada pula anak yang sedang dalam mempelajari materi pembelajaran, kemudian ada pula kategori rendah atau lambat dalam menangkap materi pembelajaran, sehingga butuh bimbingan yang lebih bagi guru untuk mengajarinya. Nah, selanjutnya ada beberapa teori pendukung yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, ada teori sistem ekologi, di mana hubungan timbal balik antar individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut, mulai dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan geografis. Maka guru harus memahami latar belakang dari masing-masing peserta didik melalui hubungan komunikasi. Dan yang kedua, ada teori multiple intelligence, di mana kemampuan seseorang dalam memecahkan persoalan yang nyata dalam situasi bermacam-macam. Nah, dalam penerapan teori ini, ada pemetaan dari kelas 10 SMA Negeri 1 Sokaraja melalui survei. Itu ada 5 rumpun. Yang pertama, rumpun medikal,
rumpun teknik, rumpun terapan, rumpun sosial humaniora, dan rumpun budaya dan bahasa. Teori yang selanjutnya yaitu teori Zone of Proximal Development, merupakan tingkat perkembangan kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri dan tingkat perkembangan kemampuan anak menyelesaikan tugas dengan bantuan orang dewasa. Dan yang terakhir ada learning modalities, biasanya dikenal dengan pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik. Pembelajaran visual itu menerima informasinya lebih mudah melalui gambar. Kalau auditori menerima informasi lebih mudah melalui suara. Kinestetik melakukan sesuatu. Dengan melakukan sesuatu, pembelajaran yang praktik secara langsung gitu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.